Wuhan dari kelas LF02. Saya Faris. Saya Doni. Dan saya Syakil. Di sini kami akan menginterview seorang pengusaha hebat yang bergerak di sektor F&B. Nama brandnya adalah Roti Darling, dan ada juga beberapa brand minuman lain seperti ada yogurt, ada kopi juga. Jadi saya sudah bersama ini Ibu Relty. Halo, saya Relty. Ya, ini ownernya. Jadi kan ini saya mau nanya tentang beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menanya tentang bagaimana Ibu menemukan semangat dan motivasi bisnis. Semangat dan motivasi bisnis. Dulu cerita ya. Dulu mulai bisnis itu masih kuliah. Kelas tingkat 3. Ibu udah menikah. Di tingkat 3 sudah menikah. Tapi kan masa udah nikah masih minta ke orang tua. Jadi malu dong, walaupun sebetulnya orang tua masih support secara biaya, tapi kan kita secara kesadaran sendiri akhirnya kan malu. Jadi sama suami mulai bisnisnya apa aja, jualan. Pertama jualan kelom pernah, jualan handicraft pernah, terus jualan pernah jadi petani jamur, pernah segala sesuatunya pernah dilakukan. Itu pernah usaha konveksi, jualan baju, pernah punya brand sendiri. Nah, sejak mulai PSBB di Bandung, kita jadi punya brand baru, pernah punya jualan makanan, jualan roti. Jadi kita bikin, karena di rumah aja, jadi bikin roti di rumah. Home base-nya jadi home bakery, jadi jualan rotinya dari rumah. Dan ternyata secara penjualan meningkat dari hari ke harinya, padahal baru mulai sejak di PSBB Bandung. Ya. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, Bu. Siapa pesaing bisnis Ibu dalam skala ini? Kalau saya selama berbisnis sejak berapa puluhan tahun ya, udah puluhan tahun berarti ya, nggak pernah menganggap punya saingan gitu. Jadi adapun kalau ada produk lain yang serupa dan senada, buat saya sih itu sebagai teman seperjuangan gitu. Jadi nggak pernah rasanya ada saingan. Kalau buat saya semuanya itu teman seperjuangan yang berjuang sama-sama mensosialisasikan. Waktu itu baju muslim ya sesama baju muslim, sekarang roti sesama roti yang manfaat buat banyak orang. Semakin banyak orang yang manfaat buat banyak orang ya semakin senang. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Kalau cara Ibu memprediksi masa depan bisnis Ibu gimana ya? Memprediksi, kalau saya pribadi nggak pernah memprediksi bisnis kedepannya seperti apa, karena saya sebagai muslim juga berserah diri kepada Allah bahwa kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nanti sejam dari sekarang juga kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi membuat perhitungan dan rencana itu memang selalu kami lakukan gitu. Tapi untuk memprediksi sih nggak berani gitu. Tapi targetan, rencana selalu ada dan dikerjakan secara optimal gitu. Bu, kalau Ibu teh udah paten kan? Paten. Jenis patennya apa? Jadi untuk paten itu kan cara pertamanya diajukan dulu namanya untuk dipaten. Nanti dicek dulu namanya bahwa mereknya itu sudah ada yang pakai atau belum. Nanti langsung kalau misalnya sudah bebas,
kemudian baru bisa didaftarkan. Nah, Ibu sekarang untuk yang Roti Darling itu sudah terdaftar, register. Nanti insya Allah dalam 3 tahun akan jadi trademark yang mereknya sudah menjadi hak milik Ibu. Sekarang juga register itu sudah menjadi milik Ibu, sudah menjadi hak Ibu. Untuk brand-brand baju muslim itu sudah, karena Ibu sudah bergeraknya puluhan tahun, sekarang sudah trademark semua. Jadi tidak boleh ada orang lain yang menggunakan brand itu selain Ibu dan jaringan pemasaran Ibu. Begitu pula di roti, sekarang Ibu sudah register. Jadi kalau ada orang jualan roti dengan label Darlik, benar-benar harus dari jaringan yang sudah terdaftar sebagai reseller Ibu, sebagai reseller Darling. Jadi kalau di luar itu nggak boleh jualan roti Darling karena hak mereknya punya Ibu. Ya segitu. Nah, sebagai penutup Bu, ada nggak nih saran buat kita anak-anak muda sebagai calon-calon entrepreneur, amin, ke depannya gimana? Untuk calon entrepreneur ya dimulai aja gitu, segala sesuatunya dimulai aja. Apalagi zaman sekarang untuk menjadi entrepreneur tuh sangat mudah dan sangat terfasilitasi dengan dunia digital. Jadi sangat dimudahkan untuk bagian pemasaran, produksinya segala macam, jadi lebih mudah. Dan anak sekarang juga lebih inovatif, jadi produk-produknya yang nggak kepikiran orang zaman dulu, anak sekarang lebih bagus, produk-produknya lebih inovatif, terus fasilitasnya lebih baik, jadi kecepatan melesatnya harusnya lebih cepat. Jadi asal punya keinginan, punya niat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah berhasil dengan cepat. Nggak seperti Ibu yang harus puluhan tahun untuk menjadi. Sekarang ilmunya sudah gampang ditemuin di mana-mana, fasilitasnya banyak, ya itu, jadi gampang cepat untuk menuju ke suksesnya, pasti lebih akselerasinya lebih cepat. Amin. Ya paling segitu aja ya pertanyaan dari kita. Ya jadi terima kasih ya atas waktunya sudah mau diwawancara ya Ibu ya. Sama-sama. Siap, ya udah tuh. Ayo Bu.